Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat elektrik. Pada kesempatan kali ini saya ingin meng-share cara mengeset atau cara men-setting sebuah proteksi yang mereknya Micro. Ini made in Malaysia kalau nggak salah ini. Ini proteksi sistemnya sistem digital, bukan Schneider yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Ini adalah fungsinya untuk mengamankan tegangan lebih, tegangan kurang, kemudian fast failure, kemudian unbalance. Ya, seperti itu. Dengan tegangan dari 250 sampai 415. Nanti kita buka sama-sama dan kita baca buku petunjuknya. Baik, langsung saja ke poin. Ini masih terbungkus baru. Ya, seperti ini ya, rekan-rekan sahabat. Nah, ini alatnya dan ini buku petunjuknya. Sebelum kita ke alat, kita harus baca buku petunjuknya dulu. Ya, ini adalah tampilan dari proteksi itu sendiri, yang mana di sini ada auxiliary power, kemudian ada trip, backup LED, ada up key, sudah ada manualnya ya, ada nomor-nomornya A, B, C, kemudian yang D itu down key, ada up key, yang C kemudian reset mode, kemudian test key. Ya, seperti itu ya. Ini general deskripsinya, deskripsi berbahasa Inggris. MU is a voltage relay that combines of upper voltage. Ya, yang maksudnya di sini adalah MU 250 adalah sebuah relay tegangan, atau bahasa kitanya itu adalah relay proteksi untuk tegangan dan upper voltage ya, dan apa istilahnya, tegangan over voltage begitu ya, dan under voltage, kemudian unbalance, kemudian pass loss, kemudian pass frekuensi, pass sequence, kemudian ada delay start function ya. Delay itu waktu tunggunya, waktu fungsi, seperti itu ya. Ada voltage and frequency display. Di sini displaynya misalnya ada, kalau dia P1 P2 itu 415 seperti itu ya. Pas 1 ke 2, pas 2 ke 3, pas 3 ke 1. Kemudian ada frekuensi, nanti bisa dirubah ke line to line, line to neutral seperti ini ya rekan-rekan. Kemudian untuk auto scroll ini untuk menampilkan misalnya 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 1 atau 3 ke 1 seperti itu ya. Bisa di auto scroll, nanti ada petunjuknya di sini. Auto scroll lets the display to scroll to the next available. Ya, maksudnya di sini untuk mengganti display seperti itu ya. Untuk mengganti parameter misalnya P1 ke P2, P2 ke P3 seperti itu. Next, kemudian ada cara settingnya di sini, ada program setting, kemudian ada functionnya, ada setting rank, kemudian deskripsinya seperti apa, kemudian apa sih itu under voltage, apa itu over voltage, kemudian unbalance, kemudian pass sequence, pass loss, starting delta, starting delay, seperti itu ya. Oke, ini kode-kodenya 0 ya, pas 0000 itu artinya
nilainya 0 seperti itu ya. Seperti rangkaian logika kalau nggak salah. Ya, ini trip display, kemudian ada trip reset, auto reset, level. Oke, langsung saja kita ke pemasangan. Nanti kita bahas yang ini. Kita akan coba menghidupkan relay proteksi, voltage proteksi ya, tegangan proteksi seperti itu ya. Oke, kabel-kabel sudah terpasang. Yang mana di sini ada pas 1, pas 2, pas 3 sama netral. Jadi proteksi digital semacam ini harus ada netralnya. Beda sama yang analog dari Schneider itu, bahwa proteksinya tidak harus ada netral seperti itu ya. Di sini beberapa kelemahannya, ada kelemahan dan kelebihannya juga. Yang mana yang ini kelebihannya bisa kita tampilkan voltage-nya, bisa kita tampilkan tegangan sama frekuensi. Sedangkan yang analog itu hanya setting-settingan biasa seperti itu ya, ada putar-putarannya. Nah, yang ini kelemahannya ya harus ada netralnya. Kemudian tes kalau dia sudah trip, misalnya kita mau ngeset, misalnya kita mau reset seperti itu ya, nanti agak susah. Kalau sudah trip itu ya trip aja gitu, nggak mau misalnya kita reset, nanti kita tes nanti harus menggunakan kecepatan tangan seperti itu ya. Oke, langsung saja kita on kan. Yang di sini itu nanti kita jelaskan yang masalah 8, 9, 10. Dan di sini itu cuman relay NC, NO sama common ya, seperti itu ya. Kita langsung saja meng-on kan. Oke, ini dia. Ini adalah tegangan yang terbaca seperti itu ya. Tegangan yang terbaca. Ini sudah auto scroll. Caranya seperti tadi itu ya. Tekan secara bersamaan untuk auto scroll. Untuk auto scroll itu tekan secara bersamaan. Oke. Mode apa aja yang di sini, settingnya apa saja yang di sini, bisa kita langsung saja. Yang mana 1, 2 ya, ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang nomor 1 itu setting under voltage. Caranya gimana? Tekan ini di reset atau mode. Langsung ketiga, kita mulai dari 1 aja. Kita mulai dari nomor 1. Oke, 1. Apa itu 1? Itu under voltage. Ya, under voltage di sini setting range-nya itu dari -1 sampai 25%. Ya, seharusnya di sini ada minusnya ya. Seharusnya ada minusnya karena saya nggak tahu digital saya nggak tahu settingannya seperti apa, soalnya ini made in Malaysia. Oke, langsung saja. Ini settingannya off-nya itu dari off -1 sebenarnya di sini. Untuk under voltage itu -1 sampai 25. Itu maksudnya turun tegangannya dari 400 misalnya. Nanti kita mau setting di rank 400 misalnya tegangannya, nanti di sini dia. Misalnya kita set di rank tegangan yang kita proteksi itu dari 400 misalnya. Nah, 10% minus 10% dari 400 volt itu berapa sih? Nah, seperti itu maksudnya di sini. Nah, makanya kita set -10 sebenarnya ya. Kalau di analog itu ada, dia tinggal diputer-puter di -10, ada di video sebelumnya.
Oke, langsung saja di sini kita setting di under voltage seperti itu ya, under voltage function. Nah, oke, under voltage from normal nominal voltage ya, nominal voltage yang dimaksud itu minus 10%. Berapa sih berapa persen sih dari tegangan yang kita proteksi, misalnya 400 yang tadi saya bilang itu. Oke, cara ngesetnya kita harus tekan panah atas sama panah bawah secara bersamaan. Oke, nah seperti itu, tinggal kita turun naikkan nilainya seperti itu ya, tinggal kita nurunkan naikkan nilainya, soalnya sudah oke, tinggal kita tekan mode set, sudah. Kemudian ke berikutnya, waktunya sekarang, waktu trippingnya, misalnya dalam waktu yang kita inginkan secepatnya, tapi saya di sini cuma ngeset 2 detik, misalnya dalam jangka 2 detik dia harus trip seperti itu ya, harus memberi kode, memberi sinyal, misalnya MCCB nya kita mau kontrol pakai ini bisa, kemudian alarm misalnya bisa seperti itu ya. Oke, langsung saja di sini. Di sini sama saja seperti tadi itu, yaitu dengan menekan tombol up down secara bersamaan. Nah, oke, sudah. Tinggal kita mau set berapa di sini bisa. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada untuk over voltage. Over voltage-nya di sini saya pakai 5%. Nah, seperti yang dikatakan di sini ya. 5% ya, 1 sampai 30%. Ini 1 sampai 20%. Nah, tapi saya pakai skala PLN, standarnya PLN yaitu dari 5% seperti itu ya. 5% dari 400 volt itu berapa sih? 420 volt. Oke, lanjut saja. Cara ngesetnya sama aja seperti tadi, tinggal kita tekan secara bersamaan up down-nya. Oke. Kemudian yang keempat itu sudah ada di sini. Yang keempat itu waktu trippingnya. Di sini saya pakai 5 detik. Nah, cara ngesetnya seperti tadi, bisa secara tekan secara bersamaan seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada unbalance di sini, ketidakseimbangan seperti itu ya, ketidakseimbangan antara fasa R, ST seperti itu ya. Berapa persen? Saya pakai 4% saja, 4%. Nah, seperti itu ya. Kemudian waktu untuk unbalance-nya, waktu trip untuk unbalance itu harus cepatnya, soalnya nanti pas satunya 330, pas 2-nya 400, pas 3-nya 300 misalnya seperti itu ya, harus secepatnya seperti itu. Oke, kita langsung saja. Kemudian ada nomor 7. Nah, nomor 7 fast loss saya pakai off aja di sini. Fast sequence fast loss disable atau enable seperti itu. Saya off kan aja. Di sini 8 ada fast sequence. Fast sequence saya off kan juga. Kemudian ada 0 itu waktu mulainya, waktu mulai, maksudnya dia mulai berhitung dari berapa gitu. Ini 0, harus waktu itu tetap dari 0. Oke, lanjut. Kita misalnya mau menampilkan apa di display ini, kita menampilkan apa, line to line atau line to neutral, bisa kita set di sini. Oke, kita set ya line to neutral, misalnya line to neutral. Oke, itu dia line to neutral. Kita tinggal pencet mode C. Oke, yang C rank tegangannya, rank tegangan yang kita mau proteksi. Soalnya di sini skala industri itu harus menggunakan 400, di atas 400 volt.
soalnya beban-beban motor itu besar, beban AC, beban segala macam ya harus besar. Beda sama industri skala kecil, bisa 380 atau 390 masih masih aman. Oke, langsung saja. Sini bisa kita set nanti. Misalnya kita maunya ring tegangan yang kita mau proteksi itu apa saja, misalnya ada 380, ada 415 ya. Kalau 3 pas itu 380 sampai 415 seperti itu ya. Oke, langsung kita ke relay function, relay R1 function ada di sini 123 123. Oke, yang kombinasi relay bisa nanti. Oke, 7 tetap kita pakai 7, 0 sampai 7. Oke, bisa kita lihat di sini apa ya. Kemudian F itu relay R2, kemudian G auto atau manual reset. Nah, di sini auto, bisa kita pakai manual. Oke, langsung ke H auto reset level 1 sampai auto reset level 4 under voltage and over voltage 2%. Oke, itu aja. Ini kan enggak auto scroll. Oke, kita auto scroll. Oke, sekarang kita akan coba setting atau kita tes untuk tegangan antar voltage-nya atau tegangan over voltage-nya. Bisa, nanti tinggal kita set ringnya aja, ring tegangannya yang kita proteksi tadi itu kita set ke 380 ya. Kan tadi kan 400 volt, sekarang kita set ke 380. Apa reaksinya? Oke, kita akan buktikan apakah relay ini berfungsi, bekerja secara normal atau tidak. Oke, nah dia. Oke, ini sudah saya set dan berkedip. Oke, tuh sudah ngetrip ya. Ini 3, berarti apa itu 3 indikatornya? Over voltage 399. Kalau misalnya 388 5% berapa ya? Oke, dia sudah nge-trip seperti itu ya. Nah, sekarang cara ngeresetnya, kalau misalnya wah ini salah, misalnya kita mau set di 400 volt misalnya, ini susah sekali seperti ini ya. Harus ini di reset, nggak bisa. Mau di reset misalnya nggak bisa, tuh di reset nggak mau, dia nggak mau, tetap nggak mau. Makanya kita harus menggunakan kecepatan tangan. Caranya gimana? Nah, matikan dulu. Oke, sekarang kita harus menggunakan kecepatan tangan. Oke, kita set. Mana dia? 3. Oke, aduh, udah kan nggak bisa. Caranya seperti apa? Nah, mau tekan mana, di sini nggak ada juga ya. Oke, saya harus matikan videonya dulu. Oke, di sini saya sudah berhasil. Harus menggunakan kecepatan tangan untuk ngeset antar voltage-nya, harus over voltage-nya harus 7% seperti itu ya, biar nanti nggak ngetrip lagi. Nah, baru kita set ring tegangannya ulang. Oke, kita langsung saja set ring tegangan yang tadi itu ya, yang 380. Nah, ini dia, kita set ulang di ring tegangan 400.
Oke, sudah kita set. Kita kembalikan lagi ya setnya di plus 5%. Oke, jadinya itu langkah-langkah yang bisa saya jelaskan di sini. Terima kasih, dan jangan lupa like and subscribe rekan-rekan dan sahabat listrik.